Jackie Chan sebagai seorang ikon kebudayaan, ia telah direferensikan dalam berbagai lagu-lagu pop, kartun, dan permainan video. Selain berakting, dia adalah seorang bintang Cantopop dan Mandopop dan sudah menerbitkan tidak kurang dari 20 album sejak tahun 1984 dan menyanyikan banyak musik tema dari film-film yang diperaninya. Pada tahun 2008, dia bersama-sama dengan Andy Lau, Liu Huan, dan Emily Chow menyanyikan lagu perpisahan Hard to Say Goodbye pada upacara penutupan Olimpiade musim panas tahun 2008 di Beijing, China. Dia dilahirkan pada tahun 1954 di Victoria Peak, Hong Kong dengan nama Chen Kong Sang, yang artinya dilahirkan di Hong Kong. Anak dari Charles dan Lily Chan, pengungsi dari masa Perang Saudara China. Nama julukannya adalah Pau Pau karena dia selalu berguling-guling ketika masih bayi. Orang tuanya bekerja pada kedutaan Prancis untuk Hong Kong, sehingga otomatis ia menghabiskan masa kecilnya di lingkungan kediaman kedutaan di daerah distrik Victoria Peak. Chen bersekolah di Nahua Primary School di daratan Hong Kong. Namun sayang, dia tidak lulus sehingga orang tuanya mengeluarkannya dari sekolah. Pada tahun 1960, ayahnya beremigrasi ke Canberra, Australia, dan bekerja sebagai kepala juru masak untuk kedutaan Amerika. Dan Chen disekolahkan ke Chinese Drama Academy, sebuah sekolah opera Peking yang dimiliki dan dijalankan oleh Master Yu Ching Yuan. Disinilah ia mendapatkan pelajaran berharga dan memiliki keahlian di bidang seni bela diri, kungfu, dan akrobatik. Beberapa kali dia pernah ikut dalam kelompok Seven Little Fortunes, sebuah kelompok penampil yang diambil dari murid-murid terbaik dari sekolah tersebut, dan mendapatkan nama panggung Yuen Lo atas pencapaian yang tertinggi. Dalam waktu itulah dia berteman dekat dengan Sammo Hung dan Yuen Piao, di mana tiga serangkai ini kemudian terkenal dengan nama julukan Tiga Bersaudara atau Tiga Naga. Ketika masih berumur 8 tahun, dia pernah tampil dengan kelompoknya dari Little Fortunes dalam film Big and Little Wong Kim Bar tahun 1962 dengan Li Li Hua berakting sebagai ibunya. Ia muncul lagi dengan Li pada tahun berikutnya dalam kisah The Love Attorney tahun 1963 dan mendapatkan peran kecil di film King Hu tahun 1966, Come Drink With Me. Pada tahun 1971, sesudah tampil lagi dalam film layar lebar dari King Hu yang berjudul A Touch of Zen, dia mulai berkarir sebagai orang dewasa di dunia industri perfilman dengan menandatangani kontrak dengan perusahaan Chumus Grade of Film. Di umurnya yang menginjak 17 tahun, ia bekerja sebagai peran pengganti dalam film-film Bruce Lee yang berjudul Fist of Fury and Enter the Dragon dengan nama panggung Chen Yuan Long. Ia mendapatkan peran utamanya pada tahun yang sama dalam sebuah film berjudul Little Tiger of Canton yang hanya diedarkan secara terbatas di Hong Kong pada tahun 1973. Karena menemui beberapa kali kegagalan dalam pertualangan di industri perfilman dalam awal-awal karirnya dan kesulitan mendapatkan peran pengganti, dia akhirnya turut beremigrasi ke Canberra, Australia pada tahun 1976. Di mana ia pernah menimba ilmu di Dickson College dan bekerja sebagai pekerja bangunan. Teman pekerja bangunannya yang bernama Jack menjadi pengawasnya, sehingga lambat laun ia mendapatkan nama julukan sebagai A Little Jack, si Jack kecil, yang nantinya dipendekkan menjadi Jackie, yang pada akhirnya menjadi Jackie Chan, melekat padanya sejak itu. Selain itu, ia mengubah nama China-nya menjadi Fong Se Long, karena nama keluarganya adalah Fong. Willie Chen akhirnya menjadi personal manager dari Jackie dan menjadikannya sebagai teman sejatinya selama tidak kurang dari 30 tahun. Ia telah berjasa mengorbitkan Chen dalam karir internasionalnya dengan terjun langsung ke dalam dunia industri perfilman Amerika pada tahun 1980-an. Film Hollywood pertamanya adalah Battle Creek Brawl yang diadakan pada tahun 1980.
Chen kemudian mendapatkan peran kecil dalam sebuah film produksi tahun 1981, The Cannonball Run, yang menghasilkan pendapatan kotor sebesar 100 juta US dollar secara keseluruhan di seluruh penjuru dunia. Walaupun tidak begitu diperhitungkan oleh khalayak ramai atas pemasangan aktor Amerika seperti Burt Reynolds, Chen terkenal dengan tampilan closing credit title-nya yang memberinya inspirasi untuk melakukan hal yang sama dalam film-film berikutnya. Sesudah kegagalan secara komersial atas filmnya The Protector pada tahun 1985, Chen beristirahat dan untuk sementara waktu dalam usahanya menembus pasar Amerika dan mengembalikan fokusnya pada film Hong Kong. Kembali ke Hong Kong, film Chen mulai mendapatkan pengakuan dari khalayak ramai, khususnya kawasan Asia Tenggara, dengan sukses membuka di pasar Jepang termasuk The Young Master tahun 1980 dan Dragon Lord 1982. Chen membuat beberapa film komedi dengan teman operanya Sammo Hung dan Yuen Biao. Untuk pertama kalinya mereka bermain bersama dalam sebuah film buatan tahun 1983, Project A, dan mendapatkan penghargaan Best Action Design Award pada Hong Kong Film Awards dalam acara tahunannya yang ketiga. Pada tahun 1985, Chen membuat film pertama dari Police Story, sebuah film aksi komedi yang dipengaruhi oleh Amerika, di mana Chen memainkan sendiri peran-peran stunnya. Film ini mendapatkan gelar sebagai Best Movie dalam Hong Kong Film Awards pada tahun 1986. Di akhir tahun 1980-an dan awal-awal tahun 1990-an, Chen mendapatkan peran yang cukup berhasil mulai dari Police Story 2 yang memenangkan penghargaan untuk Best Action Choreography pada tahun 1989 dalam acara Hong Kong Film Awards, yang kemudian diikuti dengan kesuksesan Armor of God 2, Operation Thunder, dan Police Story 3, di mana Chen mendapatkan penghargaan sebagai Best Actor Award pada tahun 1993 dalam acara Golden Horse Film Festival. Tahun 1994, Chen mengulang kembali perannya sebagai Wong Fei Hong dalam Drunken Master 2 yang terdaftar dalam Time Magazine sebagai 100 film yang diingat sepanjang masa. Jackie Chan, saya bukan Superman. Tentunya sukses dengan proses. Banyak orang ingin sukses tanpa adanya proses, dan bahkan mereka mau melakukan apa saja agar sukses itu datang dengan cepat. Cara-cara seperti ini tidak akan mungkin karena semua orang sukses harus lewati proses. Dalam menggapai tujuan hidup ataupun keinginan dan cita-cita, tentunya harus dengan perjuangan yang tidak hanya sebentar saja. Akan tetapi, ada beberapa tahap yang harus dijalani, dan bahkan kegagalan dalam usaha itu harus dijalani agar kita tahu jalan yang salah dan lebih memilih jalan yang benar. Beberapa mereka yang sudah merasakan kesuksesan memerlukan proses untuk bisa menggapai kesuksesan. Kesuksesan mereka tidak datang dengan serta-merta. Mereka melakukan berbagai perjuangan, dan itulah yang dilalui oleh seorang Jackie Chan.